Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Muhammad Karir di channel FTShare. Pada video kali ini kita akan membahas mobil yang ada di samping kita ini, yaitu Mitsubishi Kuda Grandia 2000 cc bensin. Untuk kalian yang penasaran dengan mobil ini, simak terus videonya sampai selesai. Oke, ini dia Mitsubishi Kuda Grandia dengan varian mesin bensin yang merupakan compact MVP yang diproduksi mulai tahun 1999 hingga tahun 2005 untuk pasaran Indonesia. Di mana selama 6 tahun tersebut mobil ini memiliki 3 generasi. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah generasi kedua atau facelift pertama. Dan berbicara untuk harga, mobil ini punya harga pasaran yang lumayan bagus. Harganya ini cenderung gak turun dari dulu sampai sekarang, antara 60 sampai 80 jutaan tergantung dengan kondisi mobilnya. Dan untuk pajaknya per tahun ada di kisaran 1.350.000. Oke, kita bahas bagian eksteriornya. Kita mulai dari bagian depannya terlebih dahulu. Seperti biasa, di bagian sini ada headlamp multi reflektor. Dia ada 2 headlamp, dimana untuk lampu dekat dia pakai yang sebelah sini dan bagian yang dalam untuk lampu jauh. Dan di sebelah sampingnya ini ada lampu senja dan juga lampu richting. Lalu ke bagian tengah di sini ada grill yang berlapis chrome. Di bagian dalamnya ini ada grill yang plastik biasa. Lalu di tengahnya ada logo Mitsubishi dan untuk bempernya modelnya kayak gini. Lalu di bempernya ini juga ada fog lamp dan di bagian tengah juga ada grill. Oke, selanjutnya kita bahas ke bagian samping. Ini dia penampilan dari dekat untuk Mitsubishi Grandia, Mitsubishi Kuda. Di sebelah samping sini ada over fender yang memanjang hingga ke bagian belakang. Lalu di sebelah samping sini ada leather bertuliskan kuda. Leathernya ini dia chrome ya. Dan di sini ada spion yang berlapis chrome juga, dan di tengahnya ada lampu sen, lampu LED. Lampu sen ini LED. Dia udah electric mirror tapi belum retract. Ke bagian atas sini ada talang air, ada rain roof. Lalu untuk handle pintunya dia berlapis chrome di bagian handle-nya, dan di sampingnya masih plastik berwarna dope. Ini dia untuk bagian belakang. Lanjut, di sebelah kiri belakang mobil ini ada tutup bensin. Dia ada tulisan kuda dan ada logo Mitsubishi. Di sebelah kanan ada antena yang masih model tarik. Dan di bagian tengah ini ada antena tambahan, jadi kayaknya antena ini udah nggak diaktifkan, udah nggak kepake. Diganti dengan antena tambahan ini. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Oke, ini di tampilan belakangnya. Kita bahas dari bagian atasnya terlebih dahulu. Di bagian atas ini terdapat spoiler, dan di bagian spoiler ini ada lampunya. Lalu ini dia kacanya, tapi kacanya ini belum defogger. Dan di bagian atas kaca sini terdapat spray untuk wiper. Lalu di bawahnya wiper juga ada lubang kunci untuk kunci bagasi ini, untuk pintu bagasinya. Lalu di sini ada panel berwarna hitam, dan di tengahnya terdapat emblem Mitsubishi. Dan di bawah ini terdapat lampu di bagian kiri dan kanan. Lanjut ke bawahnya lagi, di sebelah kiri ini ada leather kuda dan di sebelah kanannya ada leather Grandia. Dan di bagian-bagian samping ini terdapat lampu yang diapit oleh aksen di sebelah sini dan juga aksen bawah perbatasan bumper. Sekarang kita masuk ke bagian mesin.
Untuk varian mesin Mitsubishi Kuda ini ada 3, yaitu 2 varian bensin dan 1 untuk diesel. Dan yang akan kita bahas ini adalah Mitsubishi Kuda dengan kapasitas mesin 1997 cc atau kita bulatkan menjadi 2000 cc SVHC bensin dengan kode mesin 4G63A yang menghasilkan output power sebesar 92 daya kuda, 5 percepatan yang disalurkan ke roda belakang. Untuk konsumsi BBM-nya ada di sekitaran 111 km untuk luar kota dan 18 untuk dalam kota. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kaki-kakinya. Kita bahas dari bagian kaki-kaki depannya terlebih dahulu. Ini dia kaki-kaki depannya. Dia untuk velgnya ini udah ganti pakai velg Mercedes-Benz, dan ban yang dipakai itu ban off-road dari GT Radial seri Savero. Untuk ukurannya 27 x 8,50 R15. Sistem pengereman yang digunakan di mobil ini dia menggunakan cakram, menggunakan disc brake, dan untuk suspensi yang digunakan, suspensinya ini double wishbone. Lanjut ke bagian kaki-kaki belakang. Ini juga sama, untuk velgnya menggunakan velg dari Mercy, Komodo MT, GT Radial Komodo MT dari seri Savero. Dan sistem pengereman yang digunakan di sini masih menggunakan sistem drum. Lalu untuk suspensinya dia menggunakan per daun. Dan untuk spare tire di mobil ini ada di bagian belakang. Masuk ke bagian interior, kita bakalan disuguhkan dengan tampilan panel wood di beberapa titik. Di bagian panel wood power window untuk semua pintu, dan juga di bagian dashboard tengah, yang memberikan gambaran kemewahan pada mobil compact MPV ini di zamannya. Lanjut ke bagian dashboard, di sebelah kanan ada switch control electric mirror bersebelahan dengan tombol fog lamp. Ke bagian instrumen panel terdapat speedometer, tachometer, fuel gauge, coolant temperature gauge, dan juga odometer di bagian tengah menyatu dengan speedometernya. Dan untuk lampu indikator-indikator lainnya masih standar mobil di zamannya. Lanjut ke bagian tengah, terdapat box penyimpanan di bagian atas. Lalu ke bagian bawahnya ada ventilasi AC, switch lampu hazard, kontrol AC, head unit berukuran single din, jam digital, dan box penyimpanan koin. Lalu ke bagian bawahnya lagi ada lighter dan juga asbak pada frame panel wood. Lanjut ke bagian dashboard kiri, ada penyimpanan terbuka yang berukuran lumayan besar nih Gan. Kayaknya bisa untuk naruh toples bahkan piring. Ke bagian bawahnya ada glove box compartment yang ukurannya lumayan besar walaupun nggak besar-besar amat. Dan di sebelah kirinya ada ventilasi angin dan juga penyimpanan terbuka. Lanjut ke bagian setir. Untuk setirnya sendiri berpala 4. Ada tuas pengaturan wiper dan headlamp di sampingnya. Tapi sayangnya untuk setirnya ini belum tilting ataupun teleskopik untuk varian ini. Tapi hal tersebut tertolong karena seat di mobil ini atau jok di mobil ini sudah reclining, high adjuster, dan juga sliding. Ke bagian konsol box tengah ada armrest yang sekaligus box penyimpanan tertutup 2 tingkat di bagian bawahnya, yang memiliki ukuran box yang lumayan dalam. Dan juga terdapat 2 buah cup holder di depan box ini. Lanjut ke bagian belakang di baris kedua, yang paling mencolok di bagian belakang ini menurut kita adalah double blowernya. Dimana untuk double blowernya ini kelihatan gede banget, dan kecepatan blowernya bisa kita atur sendiri nih. Jadi untuk penumpang belakang nggak perlu khawatir bakalan kepanasan karena kurangnya suplai angin. Ke bagian bawah ada seat back pocket, dan kursinya sendiri udah reclining dengan armrest yang bisa dilipat di bagian tengah. Dan untuk door trimnya ini lumayan unik nih Gan, dimana door trimnya ini ada asbak yang berdekatan dengan posisi speaker belakang. Ini jarang untuk mobil compact MPV di zamannya. Untuk impresi berkendara, menurut kita mobil ini punya posisi duduk yang tegap dan tinggi.
karena untuk pengaturan setirnya belum dilengkapi dengan tilting ataupun teleskopik. Tapi dengan posisi berkendara yang tinggi ini, visibilitas ke bagian depan mobil jadi lebih bagus. Lalu untuk bagian mesin, walaupun mobil ini punya konsumsi BBM yang sedikit boros dibanding kompetitornya, tapi hal ini terbayarkan dengan karakteristik mesin yang galak, mulai dari akselerasi hingga ke putaran atasnya, yang membuat mobil ini nyaman untuk perjalanan di luar kota. Dia punya suspensi empuk yang membuat mobil ini cocok untuk menemani perjalanan liburan kita ke luar kota bersama keluarga. Oke, mungkin sekian untuk informasi yang bisa kita berikan di video kali ini. Jangan ragu untuk berdiskusi di kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Karim undur diri, see you in the next video and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.